Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat yang amat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita sudah diberi kesempatan insyaallah bertemu melalui media pembelajaran YouTube, yang mana hari ini kita akan membahas tentang review of research based primary article. Pada kesempatan ini, dalam membaca jurnal tentu kita ingin mengetahui apa-apa saja makna apa yang bisa kita ambil dan kita peroleh dari sebuah jurnal. Nah, untuk itu secara praktis mungkin bisa saya sampaikan di sini. Pertama, langkahnya adalah kita mencari terlebih dahulu jurnal yang sudah kita siapkan. Jurnal ini berbasis IMRED, Introduction, Method, Result, and Discussion. Kalau sudah memenuhi, maka kita lihat dulu ciri-ciri dari jurnal yang sudah kita download. Yang pertama, di sini ada Introduction, ada. Setelah itu method, kemudian result and discussion, dan terakhir ada conclusion. Untuk itu kita punya worksheet yang memudahkan kita atau menjadi tool atau alat bagi kita untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya menjadi maksud yang bisa kita ambil, informasi yang bisa kita ambil dari sebuah jurnal. Pertama, worksheet yang kita punya. Ya, ini kita worksheet lengkap. Maaf yang tadi yang versi sebelumnya. Kita harus mulai dari worksheet ini lengkap ya, guys, Bapak Ibu. Yang pertama dari introduction, kemudian methods, result, discussion, and conclusion, serta abstract section. Itu pertama, langkah yang kita harus laksanakan adalah mengisi identitas dari jurnal yang kita akan bahas. Kita cari maknanya. Ini jurnal yang ada, ini berjudul The Impact of Good Corporate Governance to Manufacturing Firm Profitability and Firm Value. Ini kita pindahkan author atau penulisnya. Ini bisa kita temukan di sebelah kanan. Setelah itu kita copy author, tahun, year 2016 bisa kita temukan di sini. Kemudian title sudah jelas, kita bisa kopas saja. Name of journal, jurnal ekonomi, ini ada di atas. Kemudian volumenya, volume 5, dan number 2, number 2, page, halaman 181 sampai 196. Kemudian ada DOI bisa kita lihat bisa cari di sini, ya, ada di bawah penampakannya. Kita copy juga. Gunanya DOI
Adapun di DOI ini adalah identitas dari sebuah jurnal ataupun buku yang bisa kita lihat di eh, website atau di setiap jurnal yang ada. Kemudian kita isi juga jurnal homepage, tempat di mana jurnal ini dipublish, websitenya. Bisa kita lihat di sini, http jurnal uinjakarta.ac.id. Ini kita pindahkan di sini. Ini merupakan identitas dari jurnal yang kita akan reading, research based artikel ini. Selanjutnya, karena ini jurnal berbahasa Inggris, bagi kita yang memang pemahaman bahasa Inggris satu kata per kata mungkin memiliki keterbatasan, saat sekarang ini kita sudah sangat terbantu dan dimudahkan. Kita tinggal bikin kolom, kita kopikan dari introduction, contohnya introduction, jadi kita copy per paragraf, kemudian kita input di Google Translate. Nah, setelah kita dapatkan ini, kemudian kita copy ke kertas kerja kita tadi, baik itu yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, agar kita lebih memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan dari jurnal ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia gitu. Kita copy ke worksheet-nya. Ini saya contohkan aja ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita lakukan mulai dari introduction. Kita kopikan di sini, kita pastikan di sini. Kemudian terjemahannya juga kita kopikan dan kita paste di worksheet kita tadi. Ya, karena itu sebenarnya tambahan. Kalau Bapak Ibu bisa memahami bahasa Inggris secara langsung ya lebih bagus. Ini karena saya sendiri pribadi memiliki keterbatasan dalam berbahasa Inggris, memahami teks bahasa Inggris, makanya sangat membantu sekali ini. Kita paste di sini dan kemudian baru kita baca. Kita lanjutkan proses ini sampai terakhir. Metode juga kita terjemahkan dan kita terjemahkan sampai result and discussion-nya juga dan conclusion-nya juga, dan nanti juga abstrak juga kita terjemahkan seperti ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan kita saja untuk memahami, karena ini basisnya adalah naskah bahasa Inggris yang kita pahami. Selanjutnya kita mulai mengisi topik introduction. Ada ini punya yang sebelumnya ini. Ada introduction ini ada 6 yang akan kita cari. Yang dikuningkan ini nanti terakhir kita lengkapi. Kita mulai dari topik or area investigation, bidang kajian. Nah, kita baca, kita coba cari di sini 6, terutama 5 ini dulu. Topik area investigation atau bidang kajian, kemudian context or background for the study, konteks latar belakang penelitian, kemudian summary of any previous research that is relevant to the study, deskripsi yang pada ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Kemudian research gap, kekosongan celah, ini bisa kita isi terakhir nanti setelah poin-poin yang 5 ini diisi. Yang E, argumen rationally. Argumen rationally, whether alasan rasional kenapa peneliti melakukan penelitian, dan terakhir tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian. Kita isi dulu, kita cari yang ini. Setelah itu kita lanjutkan ke method.
Selanjutnya pada introduction itu di bidang kajian dari penelitian ini dari jurnal yang ada, The Impact of Good Corporate Governance to Manufacturing Firm, Profitability and Firm Value. Kita bisa ambil dari terjemahan untuk menginput item-item apa saja yang akan kita cari atau yang kita isi di section introduction ini. Ada 5 kita isi sesuai dengan apa yang kita temukan di jurnal. Selanjutnya methods, who or what was studied, siapa atau apa yang diteliti, itu yang diteliti perusahaan. Kemudian ini contoh apa jenis penelitian, kemudian apakah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya desain penelitian yang digunakan. Selanjut pada populasi penelitian, populasi yang diteliti adalah perusahaan dengan syarat-syarat tertentu, ada 41 perusahaan. Kemudian teknik sampling, menggunakan teknik multi-purpose sampling, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam pemilihan sampel. Terdaftar dalam indeks Kompas 100 pada bulan Desember 2013. Kedua, perusahaan yang dipilih melengkapi laporan tahunan dan dokumen pendukung lainnya. Apa teknik analisa data yang digunakan? Digunakan dalam ini adalah regresi panel. Lanjut pada result atau temuan. Finding adalah deskripsi temuan, good governance dan profitabilitas perusahaan berdasarkan uji berpasangan dari 3 model regresi panel data. Menunjukkan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa model fix efek dalam regresi panel data tepat digunakan untuk menganalisa lebih lanjut 5 prinsip A, B, C, dan E tata kelola perusahaan pada roda 14 perusahaan dalam indeks Kompas periode 2017-2021. Discussion mengungkapkan temuan, mendeskripsikan dari kesan temuan. Temuan empiris menunjukkan bahwa penerapan corporate governance dan di Indonesia berpengaruh positif, signifikan dan langsung terhadap profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Kemudian diskusi perbandingan hasil penelitian ini dengan temuan sebelumnya. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya. Conclusion atau temuan penelitian utama dari penelitian ini adalah model 1 dari penelitian ini menyimpulkan mendukung hipotesis bahwa hak pemegang saham berpengaruh signifikan pada positif terhadap ROA. Model 2 menyimpulkan bahwa hipotesis bahwa hak pemegang saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan Tobinski ditentukan oleh harga saham. Kemudian kita isi sampai ke pada abstrak. Deskripsikan apa yang menjadi latar belakang yang dilakukannya penelitian adalah lemahnya mekanisme internal corporate governance. Itu yang menjadi latar belakang. Kemudian tujuan penelitian menyusun indeks tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip OECD yang disesuaikan dengan karakteristik dasar perusahaan Indonesia. Lanjut, bagaimana penelitian dilakukan? Dilakukan survei terhadap 41 perusahaan data dianalisa menggunakan regresi panel dengan model efek tetap. Deskripsi di temuan penelitian yang diperoleh. Temuan empiris menunjukkan bahwa penerapan corporate governance di Indonesia berpengaruh positif, signifikan dan langsung terhadap profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Selanjutnya, poin 5 di abstrak. Prinsip-prinsip yang memiliki signifikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan adalah perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan pengungkapan dan transparansi. Selanjutnya,
summary dari jurnal ini bisa kita ambil tulisan ringkasan dari artikel ini dalam satu paragraf berdasarkan informasi penting yang sudah diidentifikasi pada setiap unsur atau section pada artikel ini. Kegagalan perusahaan Indonesia untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan secara hati-hati dalam pengelolaan perusahaannya terkait dengan sejumlah faktor, antara lain tingginya konsentrasi kepemilikan perusahaan dan kurangnya transparansi dalam prosedur. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif good corporate governance dan profitabilitas perusahaan berdasarkan uji berpasangan dari 3 model regresi panel data. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa model fixed effect dalam regresi panel data tepat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut 5 prinsip tata kelola perusahaan pada ROA perusahaan dalam Indeks Kompas periode 2017-2012. Terakhir, research gap, tulislah, itu bisa kita input di sini tentang apa yang belum dilakukan oleh peneliti berdasarkan keterbatasan atau limitation, dan rekomendasi yang dituliskan dalam artikel ini ditentukan jenis research gap yang ada. Mungkin ada jurnal yang memang mencantumkan secara eksplisit tentang gap tentang research gap ini, namun ada juga jurnal yang tidak menginputnya secara eksplisit. Jadi mungkin secara global, garis besar itu yang mungkin bisa kami sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada dan kondisi yang ada. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan atas segala keterbatasan yang ada. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.